Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai kisah Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW ke langit ketujuh. Simak video sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj merupakan kisah perjalanan luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 27 Rajab yang telah kita lewati beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanannya itu terdapat banyak tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga sahabat budiman, perjalanan ini juga menjadi tonggak sejarah diwajibkannya salat 5 waktu bagi umat Islam. Maka dari itu, peristiwa ini sangat penting untuk diketahui oleh umat muslim. Lantas bagaimanakah kisah perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Berikut kisahnya lengkap dengan ayat, hadis dan hikmahnya. Melansir dari buku Dardir Bainama, kisah Isra Mi'raj, terjemahan kitab Dardir Bainama, yaitu Kisahul Mi'raj oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Perjalanan Rasulullah SAW ini terjadi pada malam tanggal 27 Rajab pada tahun 11 kenabian. Pada malam itu sahabat budiman, Nabi Muhammad SAW sedang berbaring menyamping di Hijr Ismail dekat dengan Ka'bah. Ketika sedang beristirahat itu, Rasulullah SAW didatangi oleh 3 malaikat, yakni Jibril, Mikail, dan Israfil. Ketiga malaikat tersebut mengangkat Nabi SAW ke sumur Zamzam, kemudian menelentangkannya di sana. Namun sahabat budiman, dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa atap rumah Rasulullah SAW malam itu tiba-tiba tersingkap. Malaikat Jibril kemudian masuk membedah dadanya untuk menyucikan hati dan batin Nabi Muhammad SAW dengan air Zamzam yang dibawa malaikat Mikail dengan bokor emas. Lalu sahabat budiman, setelah selesai, bokor emas itu diisi hikmah dan iman, lalu ditumpahkan ke dalam hati Rasulullah SAW agar memiliki sifat sabar, alim, yakin, dan Islam. Tubuh Rasulullah SAW kemudian dikembalikan seperti sedia kalanya. Nabi Muhammad SAW lalu diminta menaiki burak, yaitu hewan berbulu putih, lebih tinggi dari himar dan lebih pendek dari bighal untuk dijadikan kendaraan perjalanan nantinya. Dengan didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan dan Mikail di kirinya, Nabi lantas memulai perjalanannya. Di tengah perjalanannya itu sahabat budiman, Rasulullah SAW beberapa kali berhenti karena diminta melaksanakan sholat sunnah oleh malaikat Jibril. Tempat-tempat yang disinggahi itu diantaranya Madinah yang merupakan tempat hijrahnya kelak, pohon tempat Nabi Musa AS berteduh ketika dikejar Fir'aun, Bukit Tursina, dan Mutalim, yaitu tanah kelahiran Nabi Isa AS. Tidak hanya itu juga sahabat budiman, di tengah perjalanan terdapat peristiwa-peristiwa yang mengundang tanya Nabi Muhammad SAW. Semua peristiwa itu merupakan pengajaran tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menunaikan zakat, meninggalkan zina, meninggalkan riba, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya sahabat budiman, perjalanan terhenti di Baitul Maqdis ataupun di Palestina lewat pintu gerbang Al-Yamani. Setelah turun dari kendaraannya sahabat budiman, malaikat Jibril mengumandangkan azan. Lalu para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul melaksanakan sholat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat selesai dilaksanakan, Nabi Muhammad SAW diberi minuman arak dan susu. Kemudian ia memilih susu yang merupakan fitrah agama Islam. Setelah itu sahabat budiman, disediakanlah tangga untuk naiknya roh-roh manusia beriman yang berasal dari surga Firdaus. Rasulullah SAW lantas naik bersama Jibril menuju pintu langit dunia ataupun Babul Hafadah. Saat memasuki pintu pertama sahabat budiman, Nabi bertemu dengan Nabi Adam AS dan berjalan melihat neraka di sisi kiri dan surga di sebelah kanan. Nabi Muhammad SAW lalu naik ke langit kedua dan bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Pada langit ketiga sahabat budiman, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf AS yang ditemani oleh sebagian umatnya. Mereka kemudian naik lagi ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Lalu di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun AS.
Setelahnya sahabat budiman, mereka naik lagi ke langit ke-6 dan bertemu beberapa nabi dan kaumnya termasuk Nabi Musa alaihissalam. Lalu sahabat budiman, Rasulullah SAW diajak masuk ke pintu ke-7 dan bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha yang merupakan akhir dari semua amal manusia naik dari bumi. Di tempat ini takdir-takdir diturunkan dari ketinggian lalu berhenti. Sidratul Muntaha merupakan pohon besar yang daunnya selebar telinga gajah. Di tunasnya mengalir sungai menuju surga yang dua diantaranya mengalir ke bumi. Sesampainya di Sidratul Muntaha sahabat budiman, Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala lalu bersujud. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Dan sesungguhnya aku mulai hari ini telah memberi mandat kepada seisi langit dan bumi. Telah kuwajibkan kepadamu dan kepada umatmu untuk mengerjakan solat 50 kali. Maka kerjakanlah solat tersebut." Mendengar perintah itu sahabat budiman, Nabi Muhammad SAW mendatangi Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6 dan menceritakan perintah itu. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Berkenanlah kiranya engkau untuk kembali ke hadapan Allah dan memintalah keringanan untuk dirimu dan umatmu." Kemudian Nabi Muhammad SAW lalu naik lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sujud dan berkata, "Wahai Tuhanku, semoga engkau berkenan memberi keringanan kepada umatku, sebab umatku adalah seringkih-ringkihnya umat." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Aku kurangi 5 untuk umatmu." Setelah menerima keringanan itu sahabat budiman, Rasulullah SAW kembali mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Namun sekali lagi Nabi Musa alaihissalam memintanya kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala agar perintah itu diringankan. Nabi Muhammad pun melakukan negosiasi dengan bolak-balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Musa alaihissalam. Setiap meminta keringanan, Allah Subhanahu Wa Taala menguranginya 5. Sampai pada akhirnya kewajiban solat 50 waktu itu tersisa 5 waktu saja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Solat itu kerjakanlah dalam waktu sehari semalam. Adapun pahalanya setiap 1 kali solat adalah 10 kali lipat. Jadi 5 kali solat itu sama halnya dengan pahala 50 kali solat." Ketika mendapat keringanan solat 5 waktu itu, Rasulullah SAW kembali menghadap Nabi Musa alaihissalam. Mendengar itu, Nabi Musa masih meminta agar perintah diringankan. Akan tetapi Nabi SAW sudah merasa malu sehingga ikhlas dan ridha dengan kewajiban solat 5 waktu untuk umatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW lalu kembali ke bumi untuk menyampaikan perintah solat tersebut. Perjalanan yang dilaluinya menuju Masjidil Aqsa di Palestina itu disebut dengan Isra, sementara perjalanan melewati ke-7 langit disebut dengan Mi'raj. Maka dari itu sahabat budiman, peristiwa ini disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran pada surah Al-Isra dan An-Najm. Berikut surah Al-Isra ayat 1 yang menceritakan peristiwa Isra, yang artinya, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat." Lalu sahabat budiman, peristiwa Mi'raj sendiri disyaratkan dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar." Quran Surat An-Najm. Kisah Isra Mi'raj diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian dibukukan oleh ulama ahli hadis, tafsir, dan tarikh. Berikut ini sejumlah hadis yang menceritakan Isra Mi'raj dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu kali Abu Dzar menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Suatu ketika atap tempat tinggalku di Makkah terbuka, lalu turunlah Jibril. Dia membelah dadaku dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian dia membawa sebuah mangkuk besar dari emas penuh dengan hikmah dan iman, lalu menumpahkannya ke dalam dadaku. Setelah itu dia menutupnya kembali. Lalu dibawakan ke hadapanku seekor burak lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil daripada bighal ataupun peranakan kuda dengan keledai.
Dia, yaitu burak tersebut, melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Aku mengendarainya hingga tiba di Baitul Maqdis. Kemudian aku menempatkannya di tempat para nabi menambatkan kendaraan mereka. Aku memasuki masjid dan solat 2 rakaat. Lalu setelah selesai aku keluar. Tiba-tiba Jibril datang membawa semangkuk susu dan semangkuk khamar. Aku memilih susu. Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Kemudian dia menarik tanganku dan membawaku naik ke langit dunia. Ketika sampai di langit dunia, Jibril berkata kepada penjaganya, bukalah. Penjaga ini berkata, siapa ini? Jibril. Penjaga itu bertanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Penjaga itu bertanya lagi, apa dia sudah diutus? Kata Jibril, iya. Lalu setelah itu pintu itu dibuka. Kami naik ke langit dunia dan di sana telah ada seseorang yang sedang duduk. Di sebelah kanan dan kirinya ada bayangan sosok hitam-hitam. Jika menoleh ke kanan dia tertawa, tetapi jika menengok ke kiri dia menangis. Kemudian dia berkata, selamat datang Nabi yang soleh dan putra yang soleh. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah dia? Jibril menjawab, dia adalah Nabi Adam. Adapun yang di sebelah kanan dan kirinya itu adalah roh-roh anak-anak cucunya. Yang di sebelah kanan adalah ahlul jannah ataupun penduduk surga, sedangkan yang di sebelah kiri adalah penduduk neraka. Kalau dia melihat ke kanan, dia tertawa, dan bila melihat ke kiri, dia menangis. Nabi SAW naik melewati langit demi langit, bertemu dengan sejumlah Nabi SAW. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sedangkan di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Sedangkan di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur, yang setiap harinya sekitar 70.000 malaikat memasukinya. Bila mereka keluar darinya, maka tidak akan masuk lagi selamanya. Setelah itu sahabat budiman, beliau dibawa ke Sidratul Muntaha yang tak satu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala dapat menerangkan keindahannya. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Allah mewahyukan kepada Rasulullah apa yang dia kehendaki. Kemudian menetapkan kewajiban solat 50 kali sehari semalam. Setelah menerima perintah ini, beliau kembali turun. Di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa dan bertanya, apa yang Allah perintahkan atas umatmu? Nabi mengatakan 50 kali solat. Nabi Musa menyarankan, kembalilah, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup. Aku sudah pernah menguji Bani Israel. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah dan meminta keringanan hingga beberapa kali. Kemudian Allah menyatakan, wahai Muhammad, itulah 5 solat fardu sehari semalam. Masing-masing solat pahalanya 10 kali lipat, maka sama dengan 50 kali solat. Siapa yang berniat mengerjakan kebaikan namun tidak mengerjakannya, ditulis untuknya 1 kebaikan. Bila dia kerjakan, ditulis untuknya 10 kebaikan. Sebaliknya, siapa yang berniat mengerjakan kejelekan dan tidak dikerjakannya, maka tidak dicatat. Bila dia kerjakan, maka ditulis 1 kejelekannya. Dari kisah Isra Mi'raj sahabat budiman Nabi Muhammad SAW terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik dan dijadikan pelajaran oleh umat muslim. Berikut di bawah ini adalah hikmah-hikmah dari kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Yang pertama, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terkesan tidak masuk akal. Oleh karena itu sahabat budiman, peristiwa ini membuktikan kebesarannya sebagai Tuhan semesta alam. Yang kedua, pentingnya membersihkan hati. Pada awal kisah Isra Mi'raj diceritakan bahwa malaikat Jibril membersihkan hati Nabi Muhammad SAW sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu membersihkan hatinya terlebih dahulu. Yang ketiga, bukti kemuliaan Rasulullah SAW. Kisah Isra Mi'raj mengajarkan kepada manusia bahwa tidak ada nabi-nabi dan rasul yang mengalami perjalanan ini selain Nabi Muhammad SAW. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi SAW sebagai kekasihnya. Yang keempat, tingginya derajat hamba. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah dengan sebutan abdun ataupun hamba. Ini menandakan bahwa hanya hamba yang benar-benar takwalah yang memperoleh derajat tingginya.
Sedangkan yang kelima, bekal dakwah. Seperti yang telah dikisahkan sebelumnya sahabat budiman, dalam perjalanan ini terdapat banyak pelajaran yang bisa menjadi bekal bagi Rasulullah untuk berdakwah. Sedangkan yang keenam, memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW hanya mengetahui hal-hal gaib seperti surga dan neraka lewat wahyu. Namun melalui perjalanan ini, Nabi SAW bisa melihatnya secara langsung. Yang ketujuh, pentingnya solat 5 waktu. Saat menurunkan perintah solat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya melalui perantara wahyu, melainkan mendatangkan langsung Rasulullah SAW. Hal tersebut membuktikan betapa pentingnya menunaikan solat 5 waktu. Yang ke-8, menghapus syariat Nabi terdahulu. Saat perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menjadi imam solat bagi para nabi dan rasulnya. Hal itu membuktikan bahwa mereka telah mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kesembilan, menyampaikan kebenaran. Perjalanan Isra Mi'raj yang terdengar tidak masuk akal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat dan penduduk Makkah. Meski banyak yang tidak percaya, Nabi SAW tetap menyampaikan kebenarannya. Sedangkan yang ke-10, introspeksi diri. Ketika melakukan perjalanan itu, Rasulullah SAW melihat hukuman bagi penghuni neraka. Kejadian itu dapat menjadi bahan introspeksi diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Adapun yang ke-11, ujian keimanan. Orang-orang yang mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini makin bertambah keimanannya. Sebaliknya, hamba yang tidak meyakininya maka semakin lemah imannya. Adapun yang ke-12, keistimewaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis saat Isra menandakan bahawa masjid itu adalah tempat yang mulia bagi umat Islam. Sedangkan yang terakhir adalah sebagai penghibur hati Rasulullah. Isra Mi'raj terjadi bersamaan dengan masa berduka Rasulullah SAW ditinggal Khadijah dan Abu Talib. Melalui perjalanan inilah Allah Subhanahu wa taala mencoba menghibur hambanya agar tidak berlarut dalam kesedihan. Nah, sahabat budiman yang dirahmati Allah, dan itulah sedikit penjelasan mengenai kisah Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah SAW ke langit ke-7. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.